Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Teladan Jati. Apa kabar kalian semua? Semoga yang sakit cepat sehat, dan yang sehat semoga rezekinya tambah melimpah. Nah, sekarang saya akan bercerita kembali dengan cerita yang baru. Aku naik bis dengan derai air mata. Kupangku anakku yang baru saja berusia 1 tahun. Sesekali ku hapus air mata ini yang menetes. Orang-orang di sekelilingku cuma memandangku dan tak berani bertanya. Kupandangi anakku, kuciumi anakku. Sesekali aku memandang keluar bis. Ternyata hujan amat deras, sederas air mataku ini yang tiada henti, yang tak mau berhenti. Anakku, kalau kejadian ini aku tahu, kita tak akan kesini. Ya, ayahmu sudah tak mau lagi bersama kita. Semoga kau kelak menjadi orang yang hebat, nak. Cinta ini sampai saat ini tetap bertahan, menyebut namamu setiap waktu. Cinta ini tetap bertahta di hatiku walau kau sakiti. Maaf, ini selalu untukmu. Namamu sesekali tanpa sadar selalu kesebut. Dulu kau bilang, teramat cinta padaku, teramat sayang padaku, tak ada duanya. Kita selalu bersama, bercanda, bahagia hatiku saat itu. Damailah serasa selalu di sampingmu. Tapi sejak kejadian itu kau menduakan aku. Terasa sakit dan terasa tak berdaya hatiku ini. Apalagi segalanya kesalahan adalah tertimpa padaku. Ketika kau memohon untuk menikah lagi padaku, aku tak berdaya saat itu. Aku tak kuasa, tapi aku tetap bertahan. Aku mencoba untuk tegar. Aku pun memohon kepadamu, tolonglah demi rumah tangga kita, janganlah kau ingin menikah lagi. Tolonglah demi keutuhan kita, demi kebahagiaan anak-anak kita. Tolonglah, jangan seperti itu. Tapi hatimu tetap keras, matamu tetap memandangku seakan kau memaksa aku untuk mengiyakannya. Ketika aku memohon kepadamu, tolong jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan anak kita kalau seandainya kau benar-benar menikah lagi dengan wanita itu? Tapi apa jawabmu? Kau hanya menjawab, itu bukan anakku. Hati ini bagai tersambar petir. Hati ini tak berdaya. Kau katakan itu bukan anakmu. Bagaimana kau bisa mengatakan semuanya itu? Hancur luluh sudah hatiku saat itu. Aku pun merasa marah sekali dengan kamu. Tolong beri alasan mengapa kau bisa sampai mengatakan ini bukan anak kita. Tolong beri alasan, beri jawabannya. Kenapa kau bisa seenaknya berkata seperti itu? Seandainya anak ini besar, bagaimana nanti dia akan menuntut balas kepadamu? Dia hanya menjawab dengan santai, tanyakan saja pada hatimu, apakah benar dia anakku? Aku pun marah besar pada dia. Dia itu anakmu. Benar, demi Allah, aku bersumpah dia itu anakmu. Mengapa kau sampai tahu kalau itu bukan anakmu? Dia hanya menimpali. Ketika kita menikah, kau langsung hamil? Iya, ketika aku menikah, aku langsung hamil. Apakah kau tak percaya itu? Apakah harus ada jeda setelah kita menikah agar aku tidak hamil, agar kau percaya itu? Aku tak percaya, kata dia. Aku tak percaya itu anakku. Aku tetap bersikeras ingin menikah dengan wanita itu. Jangan halangi aku. Dia pun langsung bergegas pergi. Aku pun lemah lungsai saat itu. Aku hanya menangis dan menjerit, kenapa ini harus terjadi padaku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah mertuaku. Mengapa dia sampai seperti ini? Kenapa suamiku ingin berniat menikah denganku? Suamiku ingin menikah lagi. Aku bertanya pada mertuaku, Bu, apakah ibu sudah tahu kalau ayah anak ini akan menikah lagi? Kata ibu mertuaku, sudah. Kenapa memang? Ya kan salahmu sendiri. Loh, kok salah saya, Bu? Aku bertanya pada mertua. Ya iyalah, itu kan bukan anak kamu, bukan anak dia. Terus, kalau bukan anak dia, anak siapa, Bu? Ya tanyalah pada hatimu. Anak dia apa bukan? Ibu, engkau adalah seorang wanita, Ibu. Demi Allah, Ibu, aku tak pernah bersama yang lain. Hanya dia suamiku, Bu. Anak ini hanya dia. Tapi kenapa Ibu turut menyalahkan aku?
Aku tidak salah, Bu. Aku tidak salah. Ini anak dia, Bu. Dia cucu ibu. Ibu mertuaku tetap terus membela anaknya. Dia mengatakan aku hamil dengan orang lain. Padahal pas pernikahan aku pas habis men, sehingga anak ini langsung ada. Tapi suamiku tak percaya. Akhirnya aku permisi kepada ibu mertuaku. Aku pulang ke rumah. Aku kemasi semua barang-barang aku. Aku pergi untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku tak menceritakannya kepada orang tuaku karena aku ingin masih bertahan dengan suami aku, karena aku ingin rumah tangga aku tetap tidak hancur. Walaupun hati ini hancur, aku ingin tetap baik-baik saja. Sampai tiba waktunya, akhirnya ibuku pun tahu kalau suamiku sudah tidak lagi denganku, kalau suamiku mencari wanita lain, kalau suamiku punya istri yang baru. Lukaku ini teramatlah dalam duka yang lara, dalam hati yang hancur, dalam keputusasaan. Aku seperti menjadi orang gila. Kadang aku ngomong sendiri, kadang aku senyum-senyum sendiri. Aku seperti gila. Aku memang menjadi gila. Aku kadang putus asa. Aku ingin rasanya bunuh diri. Tapi aku mengingat anakku. Dialah pengingatku. Dialah penjagaku. Aku sadar seandainya aku bunuh diri, bagaimana dengan anakku nanti? Siapa yang akan merawat dia? Ayahnya saja sudah tak mengakuinya. Walaupun dengan susah payah aku membesarkannya, aku hanya bisa berdoa semoga suatu saat anakku menjadi anak yang soleh, yang bisa bermanfaat untuk umat. Kuikhlaskan suamiku menikah dengan wanita lain. Kurelakan, mungkin dia akan lebih bahagia dengan istri barunya. Kuikhlaskan semuanya demi anakku, demi pertumbuhan mentalnya, demi pertumbuhan hidupnya. Aku bahagia dengan anakku sekarang, walaupun tanpa ayahnya. Semoga dia menjadi anak yang berbakti. Nah, itulah sekilas ya cerita tentang kisah nyata, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.